Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helen Indiana Sabilita, NIM 482012 108121 kelas 3C S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi teknologi semi cair dan semi padat. Di sini ada pendahuluan, yaitu farmasetika, preformulasi, farmakologi, formulasi, metode pembuatan, dan evaluasi. Latar belakang, menurut Farmakope Indonesia, edisi 4, salep adalah sediaan setengah padat atau semi padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep tidak boleh berbau tengi kecuali dinyatakan lain kadar bahan obat, dan salep yang tidak mengandung obat keras atau narkotika adalah 10%. Keuntungan dan kerugian. Kerugian dapat digunakan pada pasien dalam kondisi tidak sadar ataupun pasien yang sulit mengkonsumsi obat per oral, seperti anak-anak atau pasien yang tidak sadar. 2. Relatif lebih stabil dibanding sediaan cair. 3. Digunakan secara eksternal, dapat dengan mudah dicuci sehingga resiko efek samping berkurang. 4. Dapat diaplikasikan langsung ke area yang sakit. 5. Tidak melewati saluran gastrointestinal. Keuntungan, tidak ada akurasi dosis, mudah terkontaminasi terutama pada sediaan dosis ganda, basis mudah teroksidasi, dapat meninggalkan noda pada pakaian, dapat menyebabkan alergi atau iritasi pada pasien. Di sini ada preformulasi. 1. Nistatin, pemberian serbuk kuning sampai coklat muda, bau khas. Kelarutan sangat sukar larut dalam air agar sukar larut dalam etanol 95%. Dan dalam mentol, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter pH 5,5 sampai 7,5. Stabilitas tidak stabil terhadap cahaya, panas, dan udara dalam waktu lama. Titik leleh 264 derajat Celcius. Kegunaan anti jamur. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya pada suhu tidak lebih dari 5 derajat. Adep Slanae, lanolin F. Farmakope edisi 6 halaman 61, pemberian massa lunak, lengket bening putih. Sifat ini tetap setelah zat dileburkan dan dibiarkan hingga dingin tanpa diaduk. Kelarutan, tidak larut dalam air, mudah larut dalam benzen, dalam karbon disulfid, dalam kloroflom. Larut dalam heksana dan dalam sebagian besar minyak lemak dan minyak aksiri. Sukar larut dalam etanol dingin dan etanol panas dalam mentol mutlak dingin. Titik leleh 38 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kegunaan zat tambahan basis lalep. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya tempat sejuk. Rentan konsentrasi 5-15%. Alasan pemilihan bentuk basis halep lanolin merupakan basis serap atau basis absorpsi. Setengah padat bahan seperti lemak diperoleh dari bulu domba, merupakan emulsi air dalam minyak yang mengandung air. Parafin liquidum. Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 474. Pemberian cairan kental, transparan, tidak berfluoresensi, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol, 95%. Larut dalam kloroflom dan dalam eter. Stabilitas parafin stabil meskipun dalam bentuk cair, dan mungkin dapat terjadi perubahan secara fisik. Titik leleh 5417 derajat Celcius. Kegunaan emulsion. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, rentan konsentrasi 5-20%. BHA, butylated hydroxynisolin. Pemberian serbuk kristal putih, hampir putih atau padatan, lilin putih kekuningan dengan aroma aromatik yang samar. Kelarutan tidak larut dalam air, udah larut dalam air, dalam propilen glikol, dalam kloroflom, dan dalam eter. Titik leleh 40 derajat Celcius. Kegunaan antioksidan atau pengawet penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya, rentan konsentrasinya 0,01%. Vaselin album. Pemberian putih
atau kekuningan pucat, massa berminyak transparan dalam lapisan tipis setelah didinginkan suhu 0 derajat, kelarutan tidak larut dalam air, sukar larut dalam etanol dingin atau panas, dan dalam etanol mutlak dingin. Mudah larut dalam benzen, dalam karbon disulfida, dalam klorofrom, larut dalam heksana, dan dalam sebagian besar minyak lemak dan minyak aksiri. pH-nya 5, titik leleh 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kegunaan basis salep, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Aqua destillata, pemberian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutan tercampur dengan pelarut polar, titik leleh 10 derajat Celcius. Kegunaan pelarut penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Rentan konsentrasi 10%. Farmakologi dari nistatin atau zat aktif, indikasinya nistatin adalah obat infeksi jamur Candida baik kandidiasis oral, kandidiasis eksternal, kandidiasis kutis, dan vulvovaginal. Dosis 2 kali sehari dioleskan. Kontraindikasinya hipersitesis terhadap nistatin, efek sampingnya ruam kulit, urtikaria, atau biduran. Cara penyimpanannya, simpan pada suhu antara 20-25 derajat. Aturan pakai dioleskan pada kulit secara tipis-tipis 2 kali sehari tergantung beratnya fitur. Perhitungan dan penimbangan bahan, perhitungan bahannya untuk satu tuk mengandung 10 gram, yaitu penimbangan bahannya 0,02 gram, lanolin 0,3 gram, parafin liquidum 0,8 gram, BHA 0,25 gram, vaselin album 3 gram, aqua destillata 563 gram. Alat dan bahannya, alat mortir, stemper, sudip, kertas perkamen, timbangan analitik, alat pemanas pot, salep, dan tisu. Bahannya nitratin 0,02 gram, lanolin 0,3 gram, parafin liquidum 0,8 gram, BHA 0,25 gram, vaselin album 3 gram, aqua destillata 563 gram. Fungsi dalam sediaan, nistatin sebagai zat aktif, lanolin adipselanide sebagai basis salep, parafin liquidum sebagai emulsion, BHA sebagai antioksidan pengawet, vaselin album sebagai basis salep, aquades sebagai pelarut. Metode pembuatan inkorporasi. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, bersihkan semua alat dan bahan yang digunakan, timbang semua bahan, masukkan nistatin ke dalam lumpang sebanyak 0,02 gram, gerus hingga halus sesuai dengan partikel yang dikehendaki. Masukkan lanolin sebanyak 0,3 gram ke dalam lumpang lain, tambahkan parafin liquidum sebanyak 0,8 gram, campurkan hingga homogen, tambahkan BHA sebanyak 0,2 gram, dan vaselin album sebanyak 3 gram ke dalam bahan yang sudah tercampur. Tambahkan basis yang sudah tercampur ke dalam mortir yang berisi zat aktif, masukkan aquades sedikit demi sedikit, aduk hingga homogen, masukkan ke dalam salep, dan beri etiket. Alasan menggunakan metode inkorporasi. Metode inkorporasi merupakan pemilihan teknik yang digunakan dalam menggabungkan bahan aktif dengan komponen pilihan, yaitu zat tambahan dengan basis salep. Dalam proses inkorporasi tersebut, percampuran yang terjadi adanya interaksi antara pilihan zat tambahan dengan basis dan bahan aktif. Metode ini digunakan untuk aktivitas antimikroba. Evaluasi fisik secara organoleptis. Syarat organoleptik dari salep nistatin yaitu berwarna putih, konsistensi kental, tidak berbau, tekstur halus. pH, syarat pH salep nistatin 4-5 sampai 6,5. Uji daya sebar. Syarat uji daya sebar salep nistatin memiliki daya sebar 5-7 cm. Homogenitas, syarat homogenitas dari salep nistatin yaitu harus homogen. Salep dikatakan homogen apabila ditandai dengan tidak terdapatnya gumpalan pada hasil pengolesan sampai titik akhir pengolesan. Kimianya, identifikasinya setiap 10 gram salep mengandung nistatin. Kadarnya setiap 10 gram salep mengandung nistatin 0,02 gram. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.